Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh bahagia hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya yakin dan percaya kita semua punya satu kerinduan Bapak Ibu Saudara. Kerinduan yang sama, yaitu datang untuk sujud dan menyembah Tuhan kita. Karena Tuhan yang menyertai kita selama hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari ambil satu duduk sejenak, kita mau berdoa. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Kau yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Hanya penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu terutama bagi. Katakan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber
Tuhan, anugerah cukup bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. Jemaat saja yang katakan lagu ini. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kau baik Tuhan, Kau baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good.
God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yes, Lord. Your goodness is running after me. Say your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Jemaat saja katakan lagu ini. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing Of the goodness of God. We will sing. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya persilakan Ibu Yanti. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bisa datang kami dengan keadaan yang sehat. Kami datang di tempat ini, kami rindu untuk selalu dapat memuji menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan sehingga kami bisa datang di tempat ini, tetapi semua karena anugerah Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan kami akan beribadah. Kami serahkan juga Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka yang melayani baik WL, singer maupun Tuhan pemain musik, tukang LCD, sound system Tuhan, usher, multimedia dan juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka. Urapan Tuhan turun atas mereka, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar setiap pujian penyembahan Tuhan yang dinyanyikan, kami semua bisa bebas untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Segala kuasa dan jangan Tuhan apapun juga yang mau mengganggu di dalam Tuhan konsentrasi kami, mengalihkan pikiran kami dan mau mengikat kami hingga kami tidak bebas untuk Tuhan memuji menyembah Engkau. Kami saat ini bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami lepaskan, bebaskan roh kami Tuhan untuk dapat memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami Tuhan sebentar juga akan Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hikmat yang daripada Allah Tuhan berikan bagi Tuhan hamba-Mu Tuhan, agar setiap firman yang ditaburkan benar-benar daripada Tuhan, yang benar-benar menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Berkati kami setiap jemaat yang ada Tuhan. Engkau Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan hati dan pikiran kami, agar Tuhan hati kami Tuhan menjadi Tuhan tanah hati yang begitu subur Tuhan, agar setiap benih firman ditaburkan sungguh-sungguh Tuhan tertanam di hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah dan buah yang lebat dan tetap, dan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Segala kuasa sejat apapun juga Tuhan yang merampas benih-benih firman yang akan ditaburkan kepada kami ya Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Darah Yesus hancurkan semua dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
kami Tuhan akan menerima berkat firman Tuhan. Berkati telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan telinga kami Tuhan mendengarkan firman yang benar-benar yang daripada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan kami akan kembali untuk memuji menyembah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi, Shalom. Yang merasakan sukacita boleh lambaikan tangan. Kasih salam kiri kanannya. Katakan sukacita melimpah dalam hidup kalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka, sukacitaku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan. Kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Mari kita puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Yang merasakan sukacita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Katakan sukacitaku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan. Kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Mari kita puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Katakan ya Yesus. Ya Yesus, sukacitaku. Hanya Dia sumber sukacita, amin. Ya Yesus, sukacitaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Hanya Dia Tuhan yang benar. Dia gunung batu kita, amin. Bapak Ibu Saudara, mari tepuk tangan Dia sekepala yuk. Sama-sama kita katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku.
Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang percaya Tuhan yang benar katakan haleluya. Ya gunung batu kita, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar, amin Bapak Ibu Saudara. Yes. Yuk tepuk tangan di kepala yuk. Katakan sama-sama. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan Tuhan, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Katakan semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Raja yang bertahta dalam puji-pujian kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Raja atas kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyambut Engkau. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh.
tangan di atas kepala yuk. Sama-sama kita nyanyikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan kita, amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Yang percaya Tuhan adalah Allah yang hebat, teriakan suaramu. Sama-sama kita katakan ya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Hanya Dia yang terhebat. Great is our God. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan untuk kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Kau yang termulia Tuhan dalam hidup kami. Walau dunia berubah Tuhan, keadaan tidak pasti, tapi kami tahu Tuhan hanya Engkau yang tidak berubah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dunia berubah, Terima kasih Tuhan. namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini Ku melihat amin Tuhan. penyertaan-Mu sempurna Terima kasih Tuhan. sampai selamanya. Kaulah Tuhan, Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. satu-satunya pengharapan. Saya minta kaum pria saja menyanyikan lagu
minggu ini. Terima kasih Tuhan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kaum wanita boleh menyanyikan. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Katakan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia Dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan. Saya undang seluruh jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini Tuhan, ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Biarlah pujian ini sungguh keluar dari hati kami yang paling dalam. Karena kami merasakan bahwa kalau sampai dengan detik ini kami ada, kami masih bisa menikmati ibadah, masih bisa menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan satu-satunya pengharapan kami, di saat dunia tidak menentu, tapi ada satu pengharapan yang pasti, yaitu hanya di dalam Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab di dalam Engkau tersedia segala berkat di dalam surga. Berkat rohani, berkat jasmani, Engkau sediakan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa kami siap untuk mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami Tuhan. Pakai anak-Mu ini dan biarlah setiap anak-anak-Mu yang hadir tempat ini boleh mendengar nasihat-Mu pada pagi hari ini. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap diberkati sama-sama katakan
Amin. Ya, silakan duduk Bapak Saudara. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kita penuh dengan sukacita. Gemberumbung ya suaranya Mas ya? Agak gemberumbung gitu. Baik saudaraku, ya. Minggu kemarin saya tidak hadir di sini karena ada saya pelayanan di Bogor. Setelah pelayanan langsung kami berdua nyusul anak-anak youth yang retret di Puncak. Lalu hari kedua malam saya hadir ikut ibadah mereka. Nah, di ibadah malam itu ada sesuatu yang menarik saya gitu. Nah, dari situlah khotbah saya pagi hari ini berawal, saudaraku. Waktu terakhir hamba Tuhan itu khotbah pada malam kedua itu, pada terakhir dia menyampaikan satu ayat yang diambil dari Amsal 4 ayat 23. Saya sudah siapkan di sini. Amsal 4 ayat 23, kita udah pasti hafal ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari begini. Jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu, apa saudara? Menentukan hidupmu. Nah, dari ayat ini saudara, terngiang, lalu saya tertarik untuk mengulik, dalam tanda petik ya, saya mengulik ingin tahu lebih dalam kenapa hati kita ini harus dijaga dengan baik, harus dijaga dengan kewaspadaan, saudaraku. Nah, saya menemukan contoh ya, seorang tokoh yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, namanya yaitu Rasul Paulus. Apa rahasia Rasul Paulus sehingga dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi berkat jutaan bahkan miliaran manusia di bumi ini? Nah, salah satu rahasianya, rahasia kenapa Rasul Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa, yaitu dalam Kisah Rasul 24 ayat yang ke-16. Kisah Rasul 24 ayat yang 16. Yang nomor 2, bro. Ini nomor 1, bro, nomor 2. Nah, nomor 2. Ya. Kita baca bersama-sama coba. 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa haleluya. Sebab itu aku senantiasa, itu saya tambahin saudara. Senantiasa itu artinya selalu, artinya terus menerus, tidak pernah henti-hentinya. Untuk apa? Rasul Paulus tidak henti-hentinya berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ternyata inilah salah satu rahasia dari Rasul Paulus sehingga dipakai Tuhan dengan luar biasa, yaitu menjaga hati nurani yang bersih. Saudara, apa sih hati nurani itu? Hati nurani itu sebenarnya apa sih? Saya cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana ditulis begini. Hati nurani adalah hati yang telah mendapat cahaya Tuhan. Weh, keren juga ini. Kamus Bahasa Indonesia ditulis begitu. Hati nurani adalah hati yang telah mendapat cahaya Tuhan. Wow. Dan ternyata ini senada dengan apa kata Alkitab, saudaraku. Saya ketemukan di dalam Ibrani 9 ayat 14, nggak usah ditayangin. Saya ambil intinya di dalam Ibrani 9 ayat 14, di sana ditulis intinya begini, bahwa ketika seseorang menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, ketika Paulus menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, ketika saudara dan saya menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, maka darah Yesus menyucikan hati nurani kita
Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Itu saudaraku. Jadi ketika kita percaya Yesus, hatimu, hatiku sudah disucikan oleh darah Yesus. Amin saudaraku. Tapi masalahnya adalah begini. Meskipun kita sudah disucikan oleh darah Yesus, masalahnya adalah tidak ada yang menjamin bahwa hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Tidak ada yang menjamin bahwa hati kita otomatis tetap bersih di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena terbuka kemungkinan yang besar hati nurani kita dicemarkan kembali oleh keinginan dosa dan perbuatan dosa, saudaraku. Untuk itulah Rasul Paulus terus menerus berusaha, artinya disertai dengan suatu perjuangan untuk tetap menjaga hati nuraninya tetap murni di hadapan Allah. Pertanyaan lagi, kenapa sih harus kita jaga dengan segala kewaspadaan, harus terus berusaha bahkan? Jawabnya adalah begini, karena iblis, si musuh, terus membidik hati nurani kita, terus berusaha untuk mencemarkan hati kita. Kenapa? Karena kalau hati kita cemar, hati kita rusak, maka akan menggagalkan banyak hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Yang semuanya itu datang dari Allah, saudaraku. Apa aja itu? Kalau hati kita cemar, apa yang digagalkan, apa yang gagal yang dari Allah dalam hidup kita? Yang pertama, yaitu dalam hal kasih Allah. Karena ternyata ada hubungannya antara hati nurani kita dengan kasih Allah. Roma 5 ayat 5b. Roma 5 ayat 5b. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, di dalam bahasa Indonesia hari-hari begini. Sebab hati kita sudah, bukan akan ya, tetapi sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Allah melakukan itu dengan perantaraan Roh-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Artinya melalui ayat ini kita tahu bahwa di dalam hati kita orang percaya, selain tadi disucikan dengan darah Yesus, maka dalam hatimu, dalam hatiku sudah diisi dengan kasih-Nya Tuhan. Sehingga kita semua memiliki kasih-Nya Allah itu, amin. Pertanyaannya, pertanyaan pentingnya, meskipun kita semua sudah memiliki kasih Allah, sudah diisi dengan kasih Allah, pertanyaannya kenapa tidak semua orang bisa atau mampu hidup di dalam kasih? Nah itu pertanyaannya saudaraku. Kan kasih Allah udah di sini, udah dikasih, bahkan sumber kasih itu ada di sini. Apa itu saudara? Roh Kudus. Tetapi kenapa tidak semua orang sanggup hidup di dalam kasih? Bahkan kesulitan untuk melakukan perintah Allah yang kedua apa? Apa saudara? Perintah Allah yang kedua? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gampang apa susah saudaraku? Kalau orang yang baik-baik dengan kita, dekat dengan kita, itu mudah. Tapi kalau orang-orang yang nyebelin kita, nyusahin kita, sulit saudara prakteknya. Sulit. Sulit. Meskipun di sini sudah Tuhan isi kasih Allah loh. Tetapi sulit saudaraku. Tetapi kalau
nyanyi tentang kasih, orang percaya itu paling pintar. Saudara. Ada nyanyian lama, saya ingat ada nyanyian begini. Kasih pasti lemah lembut. Terus, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Enak dinyanyiin ya? Oh enak kalau kita resapi, kita bisa sambil nangis. Saudara. Tetapi itu hanya enak didengar, mudah dinyanyikan, tetapi sulit untuk dilakukan. Contoh aja begini, misal nih, sulit apa gampang sih? Agak gampang. Buktinya begini, misal nih, pasangan kita, atau anak kita, atau anak buah kita, atau rekan bisnis kita, membuat kesalahan yang signifikan terhadap kita. Pertanyaannya, masih bisakah kita bermurah hati ya, dengan memaafkan kesalahannya? Tadi kan katanya kasih itu apa? Lemah lembut. Masihkah kita bisa menegur dengan lemah lembut? Halo? Kedua, masihkah kita bisa dengan murah hati memberikan pengampunan? Halo? Mungkin kalau yang kesalahannya besar, kita ngomong, oh tidak semudah itu Ferguson. Betul nggak? Padahal di dalam hati kita sudah diberikan kasih Allah yang tak terbatas itu, saudaraku. Tapi kenapa kita begitu sulit mempraktekkan kasih Allah di dalam hidup kita, saudara? Ya. Jawabnya ini, jawabnya ada di sini. Perhatikan baik-baik. 1 Timotius 1 ayat 5. 1 Timotius 1 ayat 5. 1 Timotius 1 ayat 5. Nih, oke, saya baca di sini. Mungkin saya kelewat. 1 Timotius 1 ayat 5 begini. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati nurani yang suci. Dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus. Sekali lagi ya. Tujuan nasihat itu adalah kasih yang apa, saudaraku? Timbul itu apa sih? Muncul. Tadinya di mana? Di dalam. Kasih itu timbul, muncul dari hati yang suci, hati yang murni. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya suka sih, terjemahan sehari-hari saya suka. Tujuan nasihat saya itu adalah supaya orang dapat memiliki hati yang murni dan hati nurani yang suci, serta sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan dengan demikian mereka dapat mengasihi sesama. Oh, ini ternyata. Ayat ini menjawab, kenapa orang percaya kesulitan mempraktikkan kasih? Padahal kasih itu sudah ada di sini. Sumber kasih bahkan ada di sini. Kenapa? Jawabnya adalah itu tadi. Karena kasih itu timbul dari apa? Hati nurani yang murni. Dari hati nurani yang suci. Nah, sekarang kita kembali mengerti. Kenapa iblis, setan musuh kita itu selalu mengincar, membidik hati nurani kita. Ingin merusak hati nurani kita. Karena kalau iblis itu berhasil kembali mengotori hati kita yang tadi sudah disucikan oleh darah Yesus itu, maka sesungguhnya iblis sudah
berhasil membangun penghalang di dalam hati nurani kita. Sehingga kasih Tuhan yang dalam hati kita itu tidak bisa timbul. Timbul itu dari dalam kan, betul kan? Kenapa kasih orang percaya tidak bisa timbul? Kasih Allah tidak bisa timbul dari hatinya. Sebab hati nuraninya cemar. Gitu saudaraku. Sebab hati nuraninya cemar. Sehingga kita gagal untuk mengasihi sesama kita, saudaraku. Sampai di sini bisa ngikutin? Halo? Haleluya. Jadi, peran hati nurani kita bagi orang percaya. Tadi judul khotbah saya, peran hati nurani bagi orang percaya. Itu judul khotbah saya itu ya. Peran hati nurani orang percaya. Jadi, yang pertama, peran hati nurani kita adalah, yaitu berperan mengalirkan kasih Tuhan yang sudah ada di dalam kita. Kita akan gagal mengalirkan kasih Tuhan yang ada dalam hati kita jikalau hati kita tercemar. Untuk itulah, kembali lagi, jagalah hatimu, hatiku dengan segala kewaspadaan. Supaya kasih Allah itu yang ada di dalam kita itu tidak gagal bekerja. Gitu saudaraku. Nah, yang bagian yang kedua, apa fungsi hati nurani dalam hidup kita? Ini agak mengerikan saudara, ngeri kali gitu. Ngeri kali gitu. 1 Timotius 1 ayat 19, nah ini baru, 1 Timotius 1 ayat 19. Nah, kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ngeri ya. Gara-gara menolak hati nurani yang murni, apa yang kandas? Imannya kandas. Wow, ngeri ini. Kalau zaman sekarang mungkin cocoknya tidak ditulis dengan beberapa orang ini. Kalau zaman sekarang mungkin cocoknya diterjemahkan begini. Banyak orang zaman karena menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah imannya. Itu saudara. Saya meyakini orang-orang yang mualaf itu loh. Orang yang mualaf. Saya meyakini bahwa sebenarnya sebelumnya Tuhan sudah berbicara dalam hati nuraninya, saudaraku. Sebenarnya pasti Tuhan sudah menasihati dalam hati nuraninya. Jangan. Tetapi dia menolak hati nurani itu. Menolak suara hati nuraninya itu. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya runtuh imannya. Karena menolak hati nuraninya sehingga dia rela membuang keselamatan dari Tuhan Yesus demi mendapatkan apa? Kepopuleran. Demi mendapat apa lagi? Uang. Demi dapat apa lagi? Biasanya jabatan. Demi dapat apa lagi? Hah? Pasangan hidup. Wah, ini banyak ini. Akhirnya terjadi apa? Runtuh imannya. Rela meninggalkan semua itu hanya oleh karena tidak menuruti kata hati nuraninya. Nah, sekarang kita semakin paham kan? Kita semakin paham. Kenapa kita harus sungguh-sungguh berusaha menjaga hati nurani kita tetap murni? Kita tahu. Kenapa? Si iblis, si musuh tidak perlu ngincar iman kita, enggak perlu. Dia cukup mengincar hati nurani kita. Dia cukup mengincar, mengotori hati nurani kita.
Dengan apa tuh? Dengan apa? Dengan misalkan, dengan membuat kita merasa hebat. Lu hebat lu. Oh kamu tuh hebat lu. Pelayananmu luar biasa lu. Jangan ada yang ngeremehin kamu. Wah itu orang ngeremehin kamu. Itu nggak ngerti itu. Kamu tuh hebat loh. Dibuat kita bangga. Wow. Padahal semua dari anugerah Tuhan. Kita dibuat bangga. Kita dibuat tinggi hati. Kita dibuat menjadi orang yang sombong. Terus iblis juga merusak hati nurani kita dengan apa? Dengan keinginan yang tidak selaras dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Kalau iblis sudah berhasil mengotori hati nurani kita, dia tahu, maka orang itu imannya akan apa? Runtuh. Cukup membuat orang itu imannya rusak, maka kandaslah orang itu, hancurlah hidupnya. Itu saudaraku. Jadi yang kedua, hati nurani kita berperan untuk menjaga iman kita, saudaraku. Kalau hati nurani kita tetap dijaga, murni, bersih, maka iman kita akan terus bertumbuh dan berdiri kokoh. Amin, saudaraku. Untuk itu sekali lagi, jagalah hatimu, hatiku dengan segala kewaspadaan. Sekarang peran hati nurani bagi orang percaya bagian yang ketiga. Mazmur 16 ayat 7. Mazmur 16 ayat 7. Nah, kita baca bersama-sama lagi. 3, 2, 1. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saudaraku. Apa yang kita dapat dari ayat ini, saudaraku? Bagian ketiga, ternyata hati nurani kita berperan untuk menerima atau sebagai penerima pewahyuan dari Allah. Saya ulangi, hati nurani kita itu berperan untuk menerima pewahyuan dari Allah. Sekarang juga jadi tahu kenapa orang kok malas baca Alkitab. Kenapa orang malas baca Alkitab? Udah turunin nak. Kenapa orang malas baca Alkitab? Karena kalau orang baca Alkitab tanpa pewahyuan dari Allah, itu merupakan hal yang membosankan. Aduh gak ngerti ya. Apaan sih itu di sini? Garing rasanya gitu, gak dapat apa-apa. Ujung-ujungnya apa saudara? Ngantuk tidur. Betul, betul. Orang baca Alkitab kenapa malas? Karena tanpa pewahyuan baca Alkitab itu membosankan, saudaraku. Bahkan sebagian orang menjadikan Alkitab itu sebagai obat tidur yang aman. Kenapa aman? Tanpa efek samping. Kalau minum obat-obat itu kan ada efek sampingnya toh. Tetapi kalau Alkitab nggak ada efek sampingnya. Aduh saya suka tidur dah. Kemarin di puncak Pak Sesing itu, saya lihat, wih Pak Sesing enak bener tidur. Apaan nggak bisa tidur? Gitu ya. Tapi saya lihat nggak gerak-gerak. Iya Pak Joko ngapain aja saya juga tahu. Gitu. Ada nyaranin, Pak baca Alkitab Pak. Waduh. Ya, jadi baca Alkitab, ya. Kalau kita tidak mendapat pewahyuan, saudara, maka baca Alkitab itu, ketika kita baca Alkitab itu lama-lama boring, lama-lama tidur, saudaraku.
Maka jadilah Alkitab obat tidur. Tapi kalau kita mendapat pewahyuan, ketika kita membaca Alkitab dan kita mendapatkan pewahyuan, maka kita baca Alkitab itu dengan antusias, saudaraku. Wow, seperti Alkitab itu bicara di dalam hati kita pribadi gini. Wow, ternyata begitu ya. Wih, baru tahu saya. Wih, luar biasa. Kenapa selama ini aku gak ngerti ya? Seperti kemarin yang saya sharingkan. Waktu saya kehilangan rasa takut dan khawatir untuk masa depan saya. Saya kaget, loh ternyata begini ya. Oh ternyata aku ini dipelihara oleh Allah. Wah baru tahu. Waduh selama ini gak ngerti makanya aku takut, khawatir, stres. Kalau kita baca firman Tuhan, lalu kita memperoleh pewahyuan, maka hati kita ini bergairah dan membuat hidup kita sumringah kalau orang Jawa itu. Ngerti gak sumringah? Apa Bu sumringah Bu? Bu Evia? Sumringah itu berseri-seri gitu loh. Wow ternyata begini ya. Wow. Bahasa Alkitab bukan sebagai obat tidur, tapi membuat kita hati kita, roh kita sehat, sumringah saudaraku. Amin saudaraku. Menurut Mazmur 16 ayat 7 tadi, katakan bahwa Tuhan menasehati dan mengajari atau memberi pewahyuan kepada kita melalui apa tadi saudara? Hati nurani. Allah menasehati, memberi pengajaran kepada kita melalui hati nurani tadi. Mazmur Daud tadi ngomong. Tuhan tuh kalau malam ngajari aku melalui apa? Melalui hati nuraniku. Jadi di sini saya bisa mengumpamakan gini. Hati nurani kita itu seperti diumpamakan seperti receiver. Oh, receiver itu apa sih? Receiver. Kalau zaman dulu tuh decoder itu. Masih ingat ya decoder? Yang orang tua tahu tuh decoder itu apa? Receiver, decoder. Nah ini juga receiver nih. Ini receiver namanya depan ini. Gitu ya Mas Butut ya? Ini receiver namanya ya. Nah, receiver itu berfungsi untuk menangkap, menerima, dan menyebarkan sinyal. Ya. Kalau kita punya TV, punya receiver atau decoder, decoder kita itu bekerja dengan baik, maka kita akan bisa menangkap siaran bola internasional, ada bola kan sekarang ini ya. Kalau dulu kita nggak bisa menangkap siaran bola kalau nggak punya decoder, saudaraku. Decoder untuk menangkap meskipun ada siaran, tapi kalau kita nggak punya receiver, tidak punya decoder yang baik, maka kita tidak bisa menangkap siaran itu. Sama, hati nurani kita seperti receiver itu, saudaraku. Kalau hati nurani kita bersih, tidak rusak, maka kita bisa menangkap, bukan siaran ya, sinyal, firman Tuhan, nasihat Tuhan, teguran Tuhan yang datang dari surga itu, kita bisa menangkap, kita bisa mengerti, kita bisa menerima. Bisa mengerti saudara ya? Untuk itulah, tadi kita baca, kenapa Rasul Paulus senantiasa, tadi ditulis, untuk itulah kenapa Rasul Paulus senantiasa, selalu, tidak henti-hentinya menjaga kemurnian hati nuraninya. Kenapa? Karena dari hati nurani dia itulah dia mendapat pewahyuan dari Tuhan. Sehingga dia dipakai Tuhan dengan luar biasa dan apa saudaraku? Sudah tahu Rasul Paulus itu dipakai Tuhan mendapat pewahyuan yang dari Tuhan oleh karena menjaga hati nurani murni tadi,
Sehingga hampir separuh dari kitab-kitab perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus, saudaraku. Luar biasa kan? Sehingga Rasul Paulus ini menjadi berkat bagi orang-orang sepanjang abad. Dari dulu sampai sekarang banyak orang diberkati oleh tulisan Paulus ini, termasuk kita semua. Amin, saudaraku. Kenapa bisa begitu? Kenapa Rasul Paulus mendapatkan pewahyuan yang luar biasa tadi? Ya itu tadi, karena Rasul Paulus selalu terus menjaga hati nuraninya tetap murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sehingga dia menerima pewahyuan yang luar biasa dan menjadi berkat banyak orang. Saudara mau menjadi berkat banyak orang? Mau menerima pewahyuan dari Tuhan yang luar biasa? Mau bergairah membaca firman Tuhan? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa kita tidak bisa memerhatikan kasih Tuhan? Pada kasih Tuhan ada di sini. Kenapa iman kita nggak bertumbuh-tumbuh? Kenapa kita baca firman Tuhan tidak mendapat pewahyuan? Jangan-jangan itu tadi, hati kita sedang tercemar. Oh, pantesan. Sekarang yang keempat. Ya, kita masing-masing tahulah ya, selama ini hidup kita bagaimana, masing-masing kita tahu. Apakah kita menjaga hati kita di hadapan Tuhan atau tidak, kita masing-masing mengerti kapasitas hati kita. Apakah hati kita murni di hadapan Tuhan atau banyak kecemaran, kita yang tahu. Apakah hati kita itu masih banyak keinginan-keinginan dosa, bahkan melakukan dosa, kita yang tahu. Dan Tuhan yang tahu juga. Jadi saya harap pagi ini kita mendapatkan sesuatu sehingga dapat mengubah hidup kita ke depan, cara hidup kita ke depan. Lebih hati-hati menjaga hati nurani kita di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, hati nurani itu ada hubungannya dengan perlindungan. Hati nurani ada hubungannya dengan perlindungan. Kisah Rasul 21 ayat yang keempat. Ada di situ. Nah, ini. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Nah, oleh bisikan roh, murid-murid itu ngapain saudara? Menasehati Paulus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia hari-hari, atas petunjuk dari roh Allah, mereka yaitu murid-murid menasehati Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Saudara, di sini Roh Kudus memperingatkan Paulus melalui para murid. Pertanyaannya, waktu Roh Kudus memperingatkan Paulus, waktu Roh Kudus berbicara kepada murid-murid, bicaranya di mana? Di telinga? Audible gitu? Enggak, di mana saudaraku? Di mana? Roh Kudus berbicara di dalam hati nurani para murid-muridnya. Roh Kudus berbicara melalui hati para murid-muridnya. Jadi bisa dikatakan hati nurani kita itu ibarat alarm gitu loh. Ibarat alarm sebagai apa? Sebagai peringatan supaya kita terhindar dari bahaya. Ya. Roh Kudus mengingatkan, bilangin itu gurumu, jangan ke Yerusalem ya. Kenapa? Bahaya. Mungkin di sana nanti dia akan ditangkap, dibunuh sebelum waktunya, sebelum kerjaan dia selesai, saudaraku. Diperingatin. Ya. Jadi
Jadi sekali lagi, Roh Kudus itu bisa diibaratkan sebagai alarm dalam hidup kita. Memberikan peringatan dini akan adanya bahaya besar supaya kita bisa terhindar. Ya. Tapi kalau kita tidak nurut, kita mengabaikan alarm itu, yang terjadi apa? Celaka. Saya beri contoh gini. Katakanlah kita lagi nginep, kita lagi jalan-jalan ke Hong Kong gitu ya, wah keren ke Hong Kong ya. Kapan kita ke Hong Kong, saudara? Lusa. Lalu kita nginep di hotel di lantai berapa? 20 gitu. Kita nginep di lantai 20 nih. Tiba-tiba ada alarm bunyi. Yang harus kita lakukan apa, saudaraku? Yang harus kita lakukan apa? Kita yang sehat buru-buru kabur, turun tangga cari pintu darurat, kabur. Itu yang normal begitu, saudaraku. Yang peka begitu. Tapi kalau tidak peka, mungkin begini. Ya cuma suara-suara doang. Itu biasa mah, di daerah saya biasa tuh. Tulet, di jalan-jalan juga banyak. Ambulan itu, saudaraku. Cuma suara-suara doang. Gak ada apa-apa kok. Mana gak ada asap. Gak ada rasa panas. Padahal, saudaraku, alarm itu berbunyi ketika api mulai menyala, ketika api masih kecil, betul nggak? Begitu api masih kecil, nyala. Tujuannya apa? Memberikan peringatan dini, supaya kita selamat, kita lari. Tapi yang mengabaikan alarm itu, yang mengabaikan alarm itu, apa yang terjadi? Tidak lama, beng, gosong dia. Betul nggak? Gosong dia. Dan demikian juga kita, saudaraku. Demikian juga kita. Kenapa ada orang Kristen yang hidupnya melenceng jauh? Loh, ini orang nih, saya dulu kenal nih. Ini dulu orang itu luar biasa loh. Ini dulu pelayanannya luar biasa loh. Dipakai Tuhan bersaksi di mana-mana loh. Tapi kenapa sekarang seperti ini? Nah, kemungkinan besar, saudara, kemungkinan besar orang itu hati nuraninya tumpul. Hati nuraninya tumpul, tidak peka terhadap nasihat atau alarm yang dari Tuhan. Kenapa rohani tumpul? Karena tidak menjaga hati nuraninya tetap suci. Kalau kita berani jujur, saudara, kalau kita berani jujur, setiap kita, ketika kita dengan sadar mulai menyimpang, ada keinginan-keinginan yang salah di hadapan Tuhan, pasti Tuhan berbicara, betul nggak, saudara? Iya kan? Pasti Tuhan berbicara. Ada suara alarm. Bahaya. Kalau kita mau menyimpang, begitu, saudaraku. Bahaya. Gitu. Misal, saya berikan contoh yang gampang aja, gini. Siapa yang suka reunian di sini? Ada kemarin saya dengar ada yang mau reunian katanya. Reunian, ya sekarang model kan. Reunian entah itu teman sekolah, teman kuliah, terus nggak boleh bawa pasangan. Ada nggak yang begitu? Banyak kan? Reunian nggak boleh bawa pasangan ya. Nah, akibatnya apa? Pulang dari reunian, ada yang salah apa itu? Mulai dah. Ngumpet-ngumpet WA-an, ngumpet-ngumpet di rumah, ngumpet-ngumpet WA-an. WA sama siapa? Tahu semua. WA-an sama mantan, WA-an sama teman lama, padahal mereka sudah menjadi pasangan orang. Waktu itu kira-kira bunyi nggak alarm dalam hatimu? Bukan hatimu, dalam hatinya.
bunyi tet, bahaya, 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 gitu. Tapi kalau kitanya mengabaikan seperti orang mengabaikan alarm itu, nggak apa-apa. Ini kan cuma cet-cetan, ini kan cuma canda-candaan, ini cuma lucu-lucuan kok, bercanda kok. Diabaikan. Dan dari yang lucu-lucuan itu, akhirnya terjadi apa saudara? Curhat-curhatan. Jadi curhat-curhatan. Suara alarm mulai melemah. Tet. Kalau kita nggak kapal lagi, yang curhat-curhatan itu akhirnya kurang seru kita kopi darat yuk. Ngerti nggak sih kopi darat? Ketemuan. Maka ketika orang itu tidak tidak peka terhadap alarm dari Tuhan, ya, maka lama-lama terjadi pertemuan dan terjadilah bla 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 bla. Akibatnya apa? Terbakar oleh api dosa. Hancur hidupnya. Betul enggak? Akibat apa? Mengabaikan suara hati nurani. Padahal hati nurani itu menolong kita. Seperti alarm, hei. Gitu saudaraku. Ya. Benar itu yang ditulis dalam Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Benar ini. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Coba. Ibrani 3 ayat 7 dan 8 begini. Ayat 7 berkata begini. Sebab itu seperti kata roh Allah, kalau pada hari ini kamu, saudara? Kalau hari ini kamu mendengar suara Allah, ayat 8, 3, 2, 1, jangan kamu berkeras kepala. Di dalam terjemahan itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dalam terjemahan baru tulis, kamu jangan keraskan hatimu. Seperti leluhurmu ketika mereka memberontak terhadap Allah dan menguji Allah. Nah, saya harap hari ini, apa yang kita dengar ini, saya harap di sini tidak ada orang yang keras kepala. Amin. Saya harap pagi ini tidak ada orang yang keras kepala. Tidak ada orang yang mengeraskan hati. Firman Tuhan mengatakan, kalau hari ini kamu mendengar firman Tuhan, jangan keras kepala, jangan keraskan hatimu. Seperti nenek moyang kamu. Mati semua di padang gurun. Betul nggak? Kenapa jangan keraskan hati, saudara? Kenapa jangan keraskan hati? Sebab begini, cara Tuhan berkomunikasi itu berbeda dengan cara kita berkomunikasi, saudaraku. Kalau Tuhan berbicara menegur kita, pertama-tama tegurannya itu keras. Roh Kudus menegur kita, memberi alarm dalam hati kita, keras. Gitu. Tapi ketika kita mengabaikan, ketika kita mencueki, maka suara Roh Kudus makin lemah. Makin lemah. Lama-lama Roh Kudus didukakan. Kalau kita kan beda. Kalau negur orang pertama kali, misalkan nih, saya panggil cucu saya, dia di kamar, saya di luar. Saya panggil, Kenan, dia denger diem aja. Tadinya volumenya 3 menjadi berapa, saudara? 5 langsung, Kenan. 5 enggak denger, volume jadi berapa? 9, 10. Kenan. Baru dia terkaget-kaget, ada bayang. Itu kita. Kalau Roh Kudus beda, saudaraku. Roh Kudus pertama kali kenceng, tapi kalau tidak didengerin, makin lambat, makin lemah. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu terbiasa. Yang tadi seperti tadi, yang contohnya yang CLBK tadi sudah diingetin, nggak apa-apa. Akhirnya apa? Terbiasa.
Sehingga dia merasa WA-an, curhatan dengan suami orang, dengan istri orang itu hal yang biasa kok. Lama-lama apa? Enggak apa-apa, sekarang ketemuan di kafe sama suami orang, enggak apa-apa, udah zamannya enggak apa-apa. Kenapa saudara? Karena gara-gara tidak peka dari awal mendengarkan suara alarm nasihat dari Tuhan. Itu saudaraku. Yang suka reuni, hati-hati ya. Jangan CLBK. Tapi jujur, saya ini suka CLBK, saudaraku. Loh, kok? Saya suka CLBK, saudara. Kalau saudara mau CLBK bareng saya, aman. Ke mall. Apa itu? Cuma lihat beli kagak. Saya suka CLBK, saudaraku. Itu loh kayak lagunya siapa? Mus Mulyadi. Re ayo re, melaku neng tunjungan, gitu kan. Terus refnya bagaimana? Terus lewat toko gimana tuh? Melaku lewat toko ngumbah moto. Artinya apa? Jalan-jalan depan toko nyuci mata. Masih omong nyenggol hati lega. Meskipun kita cuma pegang-pegang, udah lega dah. Makanya kalau CLBK versi saya aman, saudaraku. Ke mall. Oke, saya harap pagi ini sekali lagi kita dapat sesuatu. Sesuatu yang sangat penting yang dari Tuhan, saudaraku. Kenapa? Kita harus menjaga hati nurani kita, sebab kalau hati nurani kita rusak, cemar, maka banyak hal yang datang dari Tuhan itu gagal bekerja di dalam hidup kita. Yang tadi saya ulangi, yang pertama hati nurani, karena hati nurani kita itu berperan untuk mengalirkan kasih. Kalau hati kita, nurani kita cemar, kasih itu tidak bisa timbul dari hati kita. Sehingga kita gagal untuk mengasihi sesama. Yang kedua, kasih itu berperan menjaga iman. Gara-gara kita tidak mendengarkan suara nasihat. Karena hati kita cemar, iman kita bisa runtuh. Yang ketiga, hati nurani kita itu berperan untuk menerima pewahyuan. Jaga hati kita tetap bersih supaya apa? Supaya kita mendapatkan nasihat pewahyuan yang dari Tuhan sehingga mengubah hidup kita. Sehingga hidup kita ke depan itu menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, hati nurani kita berperan sebagai alarm perlindungan. Ketika hati nuranimu itu mendengar, cepatlah tanggap. Tetapi kalau hati nuranimu tidak dijaga, maka alarm Tuhan itu tidak akan kedengeran. Kalau alarm Tuhan tidak kedengeran, nasihat Tuhan tidak kedengeran, peringatan-peringatan Tuhan tidak kedengeran, apa yang terjadi, saudara? Gosong. Untuk itu, sekali lagi, marilah kita bersama-sama mulai hari ini. Kita bersama-sama, mungkin selama ini saya sudah menjaga hati saya kok Pak Joko. Mulai hari ini kita lebih lagi berusaha, senantiasa, terus menerus, tidak pernah berhenti menjaga kebersihan hati nurani kita. Karena kalau kita tidak jaga, kita juga sama juga menyepelekan Tuhan yang sudah menyucikan dengan darahnya itu, saudaraku. Ya. Dan saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan, kalau kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, Roh Kudus akan memberikan kita kepekaan demi kepekaan dalam hidup kita. Amin, saudaraku ya.
Sehingga hidup kita berjalan selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu, hidupmu dan hidupku. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Bukti bahwa Engkau menyatakan bahwa Engkau mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Engkau begitu mengasihi keluarga Kristus di tempat ini. Engkau selalu memberikan peringatan-peringatan firman-Mu yang keras kepada kami. Supaya kami terbangun. Supaya kami tidak terlena. Supaya kami semakin peka akan suara-Mu Tuhan. Itu Tuhan berdoa Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus bekerja di dalam hati setiap kami. Roh Kudus yang sudah Engkau berikan, yang saat ini sudah ada, sudah berdiam di dalam hati setiap kami. Roh Kudus, kami persilahkan untuk bekerja. Gedor hati setiap kami anak-anak-Mu. Paksa bahkan jika perlu kami, untuk kami terus menjaga hati nurani kami. Supaya hati nurani kami tidak lagi dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Oleh pikiran-pikiran dosa. Oleh perbuatan-perbuatan dosa. Oleh keangkuhanku. Tetapi biar hati kami kembali murni di hadapan-Mu. Sehingga semua hal yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami, semua boleh bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga segala rancangan-Mu yang Kau rancangkan bagi pribadi-pribadi kami digenapi seturut dan kehendak-Mu. Yaitu supaya kami hidup menjadi berkat. Orang boleh melihat Kristus melalui kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami di dalam satu nama yang luar biasa. Nama yang terus hadir bagi setiap kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Pak Joko atas pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita semua diberkati, amin Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik dengan kasih. Saya mengundang Ibu Tati untuk memimpin doa. Bapak dan Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh menyantap makanan rohani yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu Pak Joko. Tuhan, Engkau yang memberkati beliau di dalam pelayanannya. Engkau berkati Ibu Lis di dalam mendampingi, melayani Engkau ya Tuhan. Engkau berkati anaknya, menantunya dan juga cucu-cucunya. Engkau berkati keluarga inti maupun keluarga besarnya dengan berkat yang melimpah. Ya Tuhan, Engkau juga sudah memberkati kami. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk gereja kami. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi berlipat kali ganda. Engkau berkati persembahan kami ini boleh menjadi pelayanan bagi gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus memberkati. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka, sukacitaku penuh
dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Mari puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, baptisan akan diadakan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 dan katekisasi akan diadakan mulai tanggal 9, 20 dan 23 Agustus. Dapat menghubungi Ibu Jun Kian. Baik, dari perwakilan WOC. Tidak ada, oke. Saya akan bacakan ultah ketiga WOC GBI Geraha Oikos akan ada wisata edukasi ke Museum Alkitab, Museum Fathahillah dan biayanya 50.000 per orang. Akan diadakan hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Pengumuman berikutnya dari Youth. Perwakilan dari Youth. Oh, oke. Boleh ditampilkan ada video? Sayo sayut. Sare, sare, sare. Ya. Sayo sayut. Sare, sare, sare. Shalom Bapak Ibu. Ya, Abi silakan. Shalom Bapak Ibu. Saat ini kemarin kita sudah retreat, sudah senang-senang bareng teman-teman anak-anak youth yang lain gitu Bapak. Sekali lagi saat ini kami mau mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya buat Bapak Ibu yang sudah mendukung keberlangsungan acara kita, terutama buat dana, buat hal-hal yang dibagikan di dalam yang dijual gitu ya, supaya ada dananya semuanya. Jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat segala hal yang Bapak Ibu sudah berikan di youth gitu ya. Dan next nanti ada acara lagi, ya masih lama lah, enggak lah, kita skip dulu. Jadi ada ini ketuanya sebenarnya, dari ketua youth, dari ketua retreat kita. Bapak Ibu, aku pribadi mau ngucapin juga terima kasih buat semua dukungan, segala bentuk dukungan, mulai dari membeli minuman, membeli barang-barang bazar kami, dan juga ada yang mendonasikan. Dan ya di Youth Retreat kami kemarin kami juga menemukan slogan baru ya, di mana
tiba-tiba aja ini apa? Mau dicoba. Anak Yuda ada berapa nih? Ada ya? Nggak usah ada. Ya jadi kalau kita teriak, ada yang teriak Youth COC, jawabannya tuh solid yang kayak di video tadi Bapak Ibu. Jadi itu mengartikan bahwa kita bisa bertumbuh bersama-sama. Jika ada yang terjatuh ya maka kita harus ikut bareng-bareng merasakan. Makanya kita harus solid lah. Jika ada yang bergembira kita harus semuanya bergembira gitu. Amin. Ya sekali lagi terima kasih banyak. Ada teman lagi? Udah. Terakhir. Terakhir ya, ada bantuin dong anak youth. Ada nggak? Ada ya udah. Siot. Solid. Thank you. Oke. Baik, berikutnya kita akan menyaksikan penampilan istimewa dari tim sekolah minggu. Mari kita sambut ke depan. Oh, sebentar, ada video dulu. Kita saksikan videonya. Happy Father's Day. Selamat hari raya Papa, I love you. Happy birthday, I love you. Happy birthday, Papa, I love you. Oke, Papa. Selamat Hari raya. I love you. Happy Father's Day. Selamat Happy Father's Day. Tuhan memberkati. Hari Ayah. Hari Ayah ngomong dulu, selamat Hari Ayah gitu. Lihat kami. Halo Pak, selamat Father's Day. Papa aku itu keren, dia lucu dan sering buat aku ketawa. Terima kasih Papa sudah jagain aku sampai saat ini. Dadah. Papaku keren banget karena dia adalah orang yang suka bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Tapi Papa aku keren karena Papa aku selalu bekerja keras untuk membiayai keluargaku. Papaku keren karena dia selalu dengerin aku cerita. Papaku keren karena selalu ngizinin aku main. Papaku keren karena papa selalu bekerja keras sama keluarga aku dan aku. Ya, papaku keren karena papaku suka kasih bayar-bayar. Bapak aku keren bisa cari uang untuk aku semua. Oke, baik, kita persilakan anak sekolah minggu untuk maju ke depan.
1, 2, 3. Kami Oikos Kids mengucapkan Happy Father's Day. Tuhan Yesus memberkati. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan buat sekolah minggu kita. Oke. Oke, selamat Father's Day. Oke, baik. Kita sudah di penghujung ibadah kita. Dengan kasih saya mengundang Bapak Cecing. Shalom Bapak Ibu. Sebelum saya tutup ibadah, saya akan mengumumkan mengenai renovasi gereja kita sudah selesai ya. Perlu saya sampaikan, untuk renovasi ini sebenarnya ada 2 tahap pengerjaan. Ya, untuk tahap pengerjaan atau proyek pertama itu sebentar, saya akan buka. Oke, saya sampaikan untuk proyek yang pertama itu jumlahnya 81 sekian juta. Ya. Kemudian untuk yang pekerjaan tambahan di angka 69 juta sekian. Ya, jadi ada 2 tahap. Tapi untuk renovasi di proyek pertama, pengerjaan pertama itu 81 juta itu kita terkumpul dana sampai hari ini 34.700.000 rupiah. Dan juga untuk donasi-donasi seperti kita terima AC standing 1 unit, kemudian untuk perbaikan kaca pintu 1 unit, dan banyak lagi yang dari teman-teman kita atau saudara bapak-bapak kita yang telah mendonasikan sebagian untuk renovasi ini. Kemudian untuk pekerjaan pertama itu kita udah bayar lunas. Kita bayar lunas untuk 81 juta sekian, kita udah bayar lunas dengan penerimaan 34.700.000 rupiah, dan kita keluarkan dengan dana yayasan juga sebagian. Dan yang kita yang masih belum bayar di pekerjaan tambahan yaitu 69 juta sekian. Ya, itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu mempunyai mau memberikan donasi lagi, kami masih menerima, bisa lewat QRIS atau cash, kami persilakan. Kalau untuk QRIS Bapak Ibu bisa tambahkan 1 angka, 1 digit di belakang untuk nominal yang akan ditransfer atau yang ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hasil renovasi sampai hari ini yang Bapak Ibu bisa lihat dengan dana yang kita keluarkan dan kita terima. Terima kasih. Saya mengundang untuk Bapak Ibu semua, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Sebelumnya saya menyambut untuk kedatangan mamanya Diago dan kakaknya
Diago. Kami mengundang dan berterima kasih Ibu telah datang dan bersama-sama kami dari tempat ini. Saya mengundang untuk berdiri, kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terutama Tuhan kami berdoa Tuhan untuk mamanya Diago dan kakaknya Diago Tuhan. Ya, saat ini Tuhan dia boleh hadir di tempat ini Tuhan. Untuk bersama-sama kami beribadah Tuhan. Mereka datang Tuhan untuk menjenguk anaknya Tuhan dan saudaranya Tuhan yang saat ini sedang sakit. Diago yang sedang sakit Tuhan. Tuhan kiranya Kau berkati mama dan kakaknya Diago saat ini. Berkati dalam setiap kesehatannya juga Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan itu campur tangan Tuhan. Terutama untuk Diago yang saat ini Tuhan sedang di rumah sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan. Engkau terlebih tahu kedalaman setiap hati anak-Mu Tuhan. Untuk saudara kami Diago saat ini Tuhan membutuhkan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, pelindungan-Mu Tuhan. Jamah saudara kami ini Tuhan. Biarlah kekuatan dan hikmat yang datang daripada Engkau Tuhan, yang menguatkan Diago saat ini Tuhan, yang membutuhkan khususnya Tuhan kesehatan secara pribadi Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang turun atas Diago yang menjamah secara khusus saat ini Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu hanya bisa berdoa, bermohon, berharap pada Engkau Tuhan. Tapi kuasa-Mu melampaui segalanya Tuhan, yang sanggup menyembuhkan saat ini saja Tuhan. Sampai hari ini kami percaya Tuhan, Kau melawat, Kau menjaga dia Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Pak Joko. Berkati dia juga kesehatannya, pengembalaannya Tuhan, di mana Tuhan percayakan dia berada, senantiasa membawa berkat Tuhan. Berkati juga istrinya, anak-anaknya, menantu dan cucu-cucunya Tuhan. Kami percaya semuanya di dalam pernyataan pelindungan Tuhan. Jadikan mereka terang dimanapun mereka berada Tuhan. Bapak Kau juga berkati setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tidak tahu di dalam segala situasi apapun mereka Tuhan. Tapi satu hal kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang menciptakan segala isi bumi, bahkan setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau lebih tahu hati, kedalaman hati mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga mendengar di dalam setiap doa-doa mereka Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang menggenapi sesuai dengan kuasa dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap apapun yang Tuhan percayakan kami juga pagi hari ini, setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan kemampuan, kepintaran, dan hati yang senantiasa mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebelum kami juga akan berpisah nanti Tuhan, kami akan fellowship Tuhan, Kau berkati Tuhan, berkat jasmani yang telah disediakan Tuhan. Sehingga menambah kekuatan kesehatan kami terus Tuhan, untuk melayani Engkau di tempat ini, dan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus, ibadah pada siang hari telah selesai. Mari kita angkat tangan. Kita terima berkat dari Tuhan. Berkat shalom, damai sejahtera dan sukacita senantiasa mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Dan berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus yang senantiasa kita mengasihi Tuhan lewat kita mengasihi sesama kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga berkat kita di dalam perjalanan hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Dan setiap apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita harapkan, biarlah kita senantiasa mempunyai kepekaan apa yang akan Tuhan nyatakan di dalam setiap pelaksanaan pekerjaan kita. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai Maranatha tiba. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya dengan iman. Yang percaya kepada iman, kita katakan sama-sama, haleluya, amin.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.